Just for a minute. Just for a minute. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. Ya, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan diskusi yang mana topik kita pada kali ini mengenai isu perempuan. Nah, kenapa? Karena peran dan hak perempuan di sini tuh menurut saya sedang benar-benar mendesak gitu. Terutama problem dari perempuan itu sendiri kayak KDRT, pelecehan seksual, terus perselingkuhan, budaya-budaya patriarki yang sangat dinormalisasikan di masing-masing masyarakatnya itu perlu kita bahas di sini. Mulai dari KDRT. Nah, menurut tanggapan Anda gimana sih soal KDRT yang dialami oleh perempuan? Kalau menurut saya, KDRT itu biasa kan sering dialami oleh perempuan ya. Kita bahas dari sisi perempuan. Menurut saya korban-korban KDRT itu pasti berdampak dong sama mental, terutama apalagi yang punya anak, karena itu bakal berdampak juga ke anaknya. Apalagi kalau misalnya memang si pihak laki-laki itu sampai KDRT bukan cuma ke istrinya tapi sampai ke anaknya juga. Karena menurut dari pengamatan saya sebagai korban dari kekerasan itu, sampai sekarang saya juga masih mengira ayah saya itu jahat. Padahal kalau dilihat-lihat kan tidak sepenuhnya jahat. Tapi karena memang sejak kecil sudah mengalami kekerasan, karena saya melihat adik saya, melihat ibu saya, jadi korbannya itu bukan cuma ibu saya tapi anak-anaknya juga gitu. Kalau dari yang lain ada tanggapan lain nggak? Baik, mungkin izin masuk ya, izin menanggapi terkait isu KDRT itu. Bisa kita lihat bahwa memang isu KDRT ini cukup banyak banget terjadi ya di lingkungan kita, dan juga faktor utama biasanya tuh karena norma sosial yang mengakui bahwa biasanya nih suami yang lebih dominan. Betul. Dan perempuan itu bisa menjadi subordinat doang gitu kan. Dan ini masuk lagi pada patriarki kan. Terus juga dari banyaknya isu KDRT ini, banyak sekali perempuan yang jarang gitu atau mungkin tidak takut gitu, merasa takut untuk melapor kepada pihak berwajib tentang isu KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa mereka tuh mikirnya itu mungkin juga dari lingkungan mereka, dari sosial mereka tuh berpikir bahwa KDRT ini hal yang tabu, hal yang mungkin berpikir bahwa mungkin bisa diselesaikan dengan komunikasi doang gitu kan, bukannya kayak ngapain sih harus ke pihak berwajib gitu, padahal dikomunikasiin aja bisa. Padahal enggak, karena kan KDRT ini masuknya itu bahkan bisa terkena fisik gitu kan, mental, psikologis gitu kan. Kalau misalnya udah parah itu gak usah takut gitu loh. Mungkin buat semua perempuan ya yang terkena KDRT ini gak usah takut buat melapor kepada pihak berwajib, karena emang itu sudah hakikatnya gitu bahwa perempuan itu perlu dibela juga kan. Jadi ya menurut aku tuh sebagai perempuan ya yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu gak usah takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib gitu, karena itu ya perlu gitu, pokoknya kan perlu dibela perempuan itu, bahkan dibutuhkan mungkin. Ya, betul sekali. Perempuan juga perlu dilindungi, apalagi masalah mental health ini tuh sekarang lagi gencar-gencarnya gitu. Banyak orang yang karena keseringan memendam masalah apapun itu, masalah KDRT atau mungkin dari lingkungan dan keluarga, biasanya tidak ada support keluarga, itu membentuk diri menjadi ya udah saya mau pendam aja masalah yang saya punya. Karena kalau mereka menyuarakan masalah mereka tuh kadang ada yang kayak itu mah hal biasa, itu ujian. Iya, itu ujian, kamu sabar aja. No, kalau misalnya udah sekali, 2 kali, 3 kali tuh berarti udah masuknya ngerusak mental health gitu loh. Dan kalau misalnya mental health udah kena, masuknya udah terganggu gitu ya,
bahaya juga ke diri dan ke lingkungannya. Karena kalau misalnya udah kena mental health kan kadang ada ya yang sampai ngamuk, sampai mungkin banting dan segala macam. Itu kan apalagi kalau yang banting-banting barang itu kalau kena ke orang itu kan jadi korban lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya memang bisa diatasi sedini mungkin gitu loh, daripada nantinya jadi bom waktu gitu. Iya, apalagi bisa kita lihat kan bahwa isu KDRT ini bahkan ada yang merenggut nyawa gitu. Iya, Nah, hal itu juga kayak yang mending dilapor kepada pihak berwajib daripada kita pendem sendiri, kita sakit sendiri gitu. Jadi kita merenggut nyawa gitu kan. Betul. Jadi Apalagi KDRT itu kan di lingkungan rumah ya, yang mana anak-anak kecil, anak-anak pertama kali itu sebagai kehidupan mereka. Jadi kalau misalnya emang benar-benar terjadi KDRT banget di suatu keluarga, itu benar-benar mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak banget. Betul. Artinya bukan cuma si yang mengalami korban KDRT aja, tapi lingkungannya, bahkan anak-anaknya, berdampak kemana-mana, ke keluarganya. Jadi KDRT ini bukan sesuatu yang hal sepele gitu. Betul. Ini bukan dari sisi perempuan aja, tapi laki-laki pun perlu menyadari ini gitu. Kalaupun misal si laki-laki ini menemukan korban KDRT, entah itu temannya atau saudaranya, itu perlu dilaporkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar yang tadi dibilang gitu kan, normalisasi. Jadi itu bukan sebuah normalisasi lagi, melainkan udah penyakit gitu ya, yang harus dibasmi ibaratnya mah. Biar nggak ada lagi korban-korban KDRT selanjutnya. Dan pihak berwajib pun nggak semena-mena kayak menganggap ini hal biasa, karena banyak juga pihak berwajib yang udah nerima laporan tersebut tapi tindak lanjutnya nihil. Itu yang bikin masyarakat kita kurang percaya juga mau lapor sama siapa. Malah kalau kadang tuh kita udah lapor, malah banyak ada yang lapor kayak polisi tuh disepelein, terus polisi nunggu kejadian dulu kayak yang kemarin itu kan polisi korban dibakar Jadi harus kejadian yang besar dulu baru kayak gitu. Itu keselnya tuh. Padahal kan itu kalau misalnya nggak diatasi ya itu jadi bom waktu, entah itu salingnya tadi kayak polwan membunuh suaminya gitu kan, karena ya itu memang bukan KDRT tapi maksudnya dari perilaku suaminya juga membuat mental dia berpengaruh ke psikologis dianya, juga berpengaruh, traumanya juga pasti ada gitu loh. Kan setelah dia membakar suaminya juga kan dia langsung diem kan, langsung kayak ngerasa bersalah karena itu salah satu bentuk dari dia juga nggak sadar dia ngelakuin itu loh akibatnya, karena dia lagi stres, sama lagi yang depresi. kasus itu yang bapak-bapak mutilasi istrinya yang waktu itu kan sampai dagingnya dijual lah, daging sampai itu kan. Betul. Itu ngeri banget. Dampaknya luar biasa ya. Harus bener-bener membuka mata lah buat semua, baik itu laki-laki, perempuan, masyarakat biasa, bahkan sampai yang paling terpenting pihak berwajib. Harus saling peduli, harus saling merangkul gitu loh. Jadi jangan misalnya dia korbannya, saya kan bukan korban nih, jadi saya membiarkan dia, ya udah biarin aja karena saya bukan korbannya. Nah itu jangan tuh. Kalau bisa kita bantu mereka dengan cara kita mau lapor atau mungkin melerai secara kekeluargaan dulu gitu kan. Dan yang penting kita membasmi adanya kekerasan dalam rumah tangga itu. Gitu. Nah, selain topik dari KDRT tadi, masih berhubungan dengan perempuan, yaitu soal budaya patriarki. Nah, menurut kalian gimana sih? Apa ada nggak di lingkungan kalian yang masih budaya patriarki itu melekat gitu di lingkungan kalian? Aku mau tahu tanggapan kalian. Kalau di lingkungan aku sih ada ya kayak gitu. Jadi di tetangga tuh dia kebetulan bersuku Madura, terus anaknya itu sebelum umur 20 tahun, bahkan dari umur 10 tahun tuh mereka udah harus dijodohin, harus udah tahu nih siapa pasangannya, nikahnya tanggal berapa, tahun berapa gitu udah direncanain dari kecil. Nah itu juga mungkin bisa jadi penyebab dari KDRT, kan kita nggak bisa milih gitu kan siapa pasangan kita, kan udah dijodohin dari orang tua.
itu ngeri sih. Jadi bahkan kalau di lingkungan saya sendiri itu soal pendidikan. Dimana perempuan itu kan pasti identik dengan sumur, dapur, kasur kan ya, itu udah jadi ini banget. Jadi soal pendidikan, nah kayak apa kalau di kampung saya tuh namanya nenek ibu nyai gitu kan. Kalau yang udah ibu nyai itu pasti mereka bilangnya udah nggak usah kuliah ya, kata langsung kerja aja, nggak usah sekolah tinggi nanti juga perempuan lah di dapur gitu. Buat apa gitu. Jadi apa ya, hal-hal kayak gitu tuh yang buat jadi perempuan di lingkungan saya tuh malah mikirnya oh iya ya benar, jadi kayak mereka langsung ya udah nikah gitu. Setelah mereka lulus SMA udah selesai gitu, nggak ada kehidupan lagi selain menikah itu, mau nggak mau gitu kan. Sedangkan mungkin dari sebagian ada juga yang punya kesadaran sendiri buat saya harus sekolah tinggi gitu. Gimana caranya saya mau membangun di desa saya nih nggak ada lagi yang opini-opini kayak gitu. Bahkan kita ya memang itu orang tua kita gitu kan, kita nggak bisa menentang itu, tapi seenggaknya kita bisa ngasih pencerahan gitu, penjelasan kalau perempuan tuh bukan cuma sekedar itu gitu, perempuan juga bisa terbang bebas ibaratnya kan kayak gitu. Lingkupnya bukan di 3 tempat itu doang gitu. Kita juga berhak mendapatkan hak kita sebagai manusia gitu. Entah nanti yang mungkin setelah berpendidikan tinggi dia mau kerja atau memang mau milih untuk ya udah saya sudah mantap, umur saya sudah matang, mau menikah pun tak apa. Yang penting kan sudah punya landasan pendidikan yang nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya atau mungkin ke anak-anak di lingkungannya, tetangganya gitu ya. Itu kan bisa menjadi pedoman lah istilahnya gitu. Nah, banyak banget sih yang kayak orang tua ya kayak yaudah kamu nanti kalau udah pendidikan nggak usah kerja, bukan pendidikan doang sih, kayak misalnya udah nikah kamu nggak usah kerja, jadi di rumah aja ngurusin rumah atau segala macam gitu ya. Padahal kan sebenarnya untuk masalah kerja atau enggak itu kan itu pilihan ya, selama ada perbincangan dengan suaminya itu menurut saya nggak apa-apa gitu, nggak masalah sama sekali gitu. Yang penting kewajiban dia untuk kepada suami, kepada keluarga itu tetap terpenuhi gitu loh. Yang penting itu mau kerja mau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Kerja juga sekarang nggak di kantor doang kan, banyak banget kayak misalnya jualan online atau di rumah juga bisa jualan segala macam gitu. Karena gini, kalau di kampung saya sendiri itu kenapa perempuan bukan percaya ya, tapi kayak merespon hal itu dengan ya udah gitu. Karena mereka takut kalau misalkan saya nih ibaratnya lebih tinggi gitu dari laki-laki, nggak ada laki-laki yang mau. Nah, betul. Gitu. Pernah kan dengar kayak gitu? Iya, sering banget. Jadi makanya itu juga ketakutan seorang perempuan tuh kayak gitu. Kayak padahal perempuan juga butuh pendidikan, bukan soal dia lebih tinggi dari laki-laki atau enggak gitu. Tapi kan yang namanya pendidikan itu pasti kan ilmu gitu kan, wawasan. Pengaruhnya buat anak, buat keluarga. Jadi ada timbal balik gitu, bukan soal derajatnya lebih tinggi siapa, tapi soal timbal balik yang mana nanti itu kan pengaruhnya buat ke anak cucunya kayak gitu. Jadi ini masih jadi apa ya, yang harus masih jadi gerakan buat perempuan-perempuan di kampung saya sendiri khususnya, buat ngasih kayak sosialisasi terkait hal tersebut, terutama ya itu biar perempuan tuh stop berpikir kalau kalian berpendidikan itu malah jatuhnya kayak meremehkan laki-laki. Itu enggak banget kayak gitu. Makanya sekarang sedang dibentuk namanya gerakan mahasiswa se-Pelampel, karena saya di wilayahnya Pelampel, buat mensosialisasikan terkait hal ini kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya perempuan-perempuan pendidikannya tinggi juga
itu bisa berpengaruh buat dirinya buat melangkah lebih jauh, nggak hanya di sekitar lingkungannya. Dan ketika dia sudah lebih jauh dari tempat tinggalnya, pasti dia juga bakal ketemu dengan pasangannya juga pasti yang setara dong, dimana yang sama-sama berpendidikan, dan itu bakal berpengaruh ke keluarganya juga gitu. Iya. Berarti yang berpengaruh tuh pola pikir ya. Iya. Ya, dan menurut saya bukan berarti ini menjatuhkan orang yang tidak berpendidikan, tapi yang berpendidikan setidaknya dia bisa merubah pola pikir dan mengontrol diri gitu loh, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi tahulah gitu yang harus dilakukan seperti apa, tidak serta-merta melakukan yang ini tuh sebenarnya salah tapi dinormalisasikan gitu. Karena itu juga buat pendidikan itu buat merubah nasib diri kita ke depannya kan. Betul. Tapi ada juga perempuan yang udah berpendidikan, udah bekerja, berpenghasilan dan berkarir lah pokoknya. Tapi dia tetap jadi masyarakat itu seperti yang tadi ya, patriarki. Masyarakat itu tetap punya pandangan kalau perempuan yang bekerja itu tetap harus nuntasin pekerjaannya di rumah atau pekerjaan domestik. Nah ini tuh bikin perempuan jadi punya peran yang lebih besar dan lebih berat dari laki-laki. Apalagi perempuan yang udah berusaha untuk keluar dari patriarki dengan cara pendidikan, pekerjaan, tapi ketika dia udah bekerja, udah sukses, udah berkarir, dia tetap aja dipaksa untuk menuntaskan pekerjaan domestik. Walaupun begitu bukan berarti dia bisa ninggalin pekerjaan domestik. Maksudnya kita juga bisa menekan atau memaksa laki-laki supaya bareng-bareng gitu. Iya, betul. Kerjaan rumah tangga tuh bukan kerjaan seorang ibu atau istri aja, padahal kan kayak gitu. Tapi pekerjaan kedua pasangan gitu. Kerjasama antara dua pasangan. Bahkan anak pun bisa ikut serta untuk ya kamu sebagian ini ya nyapu gitu kan. Anak kan bisa diajarkan sedini mungkin ya untuk membereskan rumah, atau setidaknya hal paling kecil kayak membereskan tempat tidur setelah bangun tidur gitu kan bisa gitu. Beresin mainan-mainan yang yang paling Saling bekerja sama lah gitu. Minimal punya barang masing-masing gitu. Kayak misalnya di rumah abis makan cuci piringnya sendiri kan itu nggak bakal numpuk gitu. Jadi memang harus ada kerjasama dari satu sama lainnya. Tapi aku juga kayak pernah lihat bahwa kayak orang perempuan yang bekerja ini suka dibilang kayak kamu ngapain sih bekerja, kerja aja di rumah gitu loh. Sedangkan kalau misalnya udah perempuan ini udah lagi kerja di rumah ngurus anak, pasti kayak ditanya atau ada yang nanya gitu, ngomong kayak kamu ngapain di rumah doang, nggak kerja, nggak bantu suami. Betul. Nah itu tuh kayak hal yang ngapain sih harus diucapkan kepada semua perempuan gitu. Padahal kayak perempuan itu mampu mengerjakan itu semua gitu kan. jadi emang pandangan masyarakat sih yang awalnya jadi kebudayaan gitu. Makanya mumpung kita masih muda dan kita membahas ini, kita saling mengerti. Semoga nantinya kedepannya juga kan lebih banyak perempuan yang mengerti kayak kita, lebih dan aware. lebih menjaga gitu ya. Berarti balik lagi ke pendidikan mungkin ya, kita perlu banyaknya belajar lagi gimana cara pola pikirnya. Betul. Buat biar kalau memulai keluarga yang baru gitu. Nah, terlepas dari budaya patriarki tadi, ada nggak sih isu perempuan yang masih harus jadi diskusi kita kali ini? Pelecehan mungkin ya. Gimana? Apalagi pelecehan nih banyak banget, apalagi ya sekarang tuh di samping dari pekerjaan perempuan kan banyak nih zaman sekarang, apalagi dengan pakaian yang modern gitu, rok mini lah, cuma tank top doang gitu. Nah itu kan banyak banget ya zaman sekarang. Tapi menurut kalian itu tuh sah-sah aja atau gimana sih untuk kalian yang para perempuan nih? Buat saya pribadi sih sah ya, karena kita bebas mengekspresikan diri kita seperti apa. Itu hak kita. Yang paling penting adalah saling menghormati. Kita menghormati dengan cara berpakaian kita, dan laki-laki menghormati dengan cara pandangan mereka gitu loh. Kalau mereka aja, kadang ada laki-laki yang matanya tuh tidak gimana ya, berpandangan senonoh gitu kepada perempuan. Sedangkan perempuan bahkan ada yang memakai gamis sekalipun ada yang dipandang seperti itu gitu loh. Jadi masalahnya bukan di pakaian, tapi bagaimana pola pikir
si laki-laki ini cara berpandangan mereka kepada perempuan tuh seperti apa gitu loh. Tuh, berarti yang make rok mini pun belum tentu baik, belum tentu buruk. Jadi yang pakai tertutup pun belum tentu baik gitu kan ya. Bahkan kita nggak usah ngomongin soal pakaian sih sebenarnya, soalnya ada juga pernah kejadian pelecehan padahal itu di musola gitu. Iya, banyak banget itu lagi sholat dan pakai mukena, Iya. itu beneran Iya, tertutup banget ya. Bahkan itu kayak, hah ini kok dia bisa punya pola pikir seperti ini gitu, melakukan hal senonoh di tempat beribadah gitu. Kalau bener-bener orangnya lagi sholat kan, lagi sholat itu bener-bener kita fokus dan tiba-tiba ada orang dari belakang kayak kita pasti kaget banget sih itu. Kekerasan seksual yang di mana-mana ya, bukan sama orang yang tertentu aja, sama yang terbuka aja gitu, tapi yang tertutup pun bisa kena, ada dampaknya gitu. Nah berarti emang dari pola pikir laki-laki ya, itu bisa mengaruh juga buat para cewek nih kena dampaknya gitu. Jadi menurut saya pola pikir dari laki-laki ini bisa mulai diubah gitu. Jadi nggak hanya yang pandangan juga sih sebenarnya. Kalau misalkan melihat cewek yang terbuka gitu, nggak kayak nggak cuma jangan berpandang buruk gitu, jangan nafsu saja. Biasanya kan kalau cowok mah nafsu kan ya. Gitu. Kadang laki-laki bilangnya, ya kamu berpakaian terbuka, Salah gitu kan, kamu, salah kamu, gitu. kamu Iya. kayak ini gitu kan. Kayak malah nyalahinnya kita sebagai perempuan, salah dia sih pakaiannya terbuka gitu. Padahal mah pola pikir dianya aja gitu yang perlu diubah gitu. Padahal kan ya perempuan bisa ada hak untuk punya gaya mengekspresikan diri, gaya pakaiannya seperti apa gitu. Bahkan pelakunya pun bisa dari keluarga terdekat kita. Iya. Bahkan banyak sekali berita bahwa seorang ayah memperkosa anaknya yang masih berusia 5 tahun, 3 tahun, yang itu ya Allah itu masih balita gitu, masih yang dia masih pikirannya bermain, terus dapat kasih sayang, tapi dia harus menjadi korban pelecehan seksual dari ayahnya loh, sebagai panutan, sebagai cinta pertamanya dia yang kepada seorang laki-laki gitu. Tapi dia harus merasakan sakitnya sebagai korban pelecehan gitu. Ya memang pelecehan seksual korbannya bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun bisa terjadi pelecehan seksual, tapi lebih banyak korbannya yaitu seorang perempuan gitu. Padahal kalau misalnya ngebahas yang tadi ya, yang anak kecil itu, kalau misalnya kasusnya orang dewasa ya, misalnya yang terjadi pada orang dewasa, itu masih agak gitu. Karena perempuan-perempuan dewasa itu kan ada yang bisa dilihat gitu kan. Sedangkan anak kecil Nggak ada gitu. Kenapa? Dia mengincar apa? Iya, berarti memang dari si pola pikir Pola pelakunya. pikir pelaku memang. Dia membayangkan sesuatu, dia memikirkan sesuatu yang akhirnya Fetisnya memang yang sudah berdampaknya malah ke balita yang Iya. tidak ada apa-apanya gitu. Dan tega sekali gitu kepada anaknya gitu ya, darah dagingnya dia melakukan seperti itu. Traumanya tuh sepanjang hidup sih ya kan. Padahal dia tuh lagi berada di tempat yang teraman lah ya. Iya, rumah sendiri. keluarga ya, keluarga Ternyata- tempat dia pulang malah Iya. akhirnya hancur juga gitu. Saya merasa sepertinya dia tidak percaya pada siapapun gitu loh. Iya, nanti dia bakal harus takut mana lagi? Rumahnya bukan rumahnya lagi. Jadi kayak nggak ada tempat aman. Iya, betul. Rumah yang dia bangun dalam mimpinya gitu ya harus hancur seketika karena Betul. Aduh. dari si orang rumah itu sendiri gitu. betul. Dan dia harus mencari rumah baru yang entah kapan dia harus Iya, entah betul. kapan dia bisa bangun rumah Bahkan aman untuk Iya, dia. bahkan bisa jadi dia punya trauma lagi, balik lagi ke trauma. Ya, jadi bener-bener kasus perempuan ini khususnya pelecehan ya, bukan hanya pelecehan seksual, tapi pelecehan yang kayak yang namanya catcalling. Iya, betul. Kayak gitu. Itu juga kayak hal yang perempuan tuh risih gitu. banget. Bahkan hal sekecil catcalling pun itu bisa merusak mental. Iya, betul. Nah, jadi menurut kalian itu tuh tanggapan kalian kayak gimana sih soal catcalling kayak gitu? Kalau saya
Waktu itu kebetulan saya lagi kesel, kan namanya orang lagi kesel, lagi bete itu mau ngapa-ngapain juga nggak mood gitu ya. Dan waktu itu pas saya keluar rumah, saya belok itu kan ada gardu gitu. Di situ ada anak kecil umur 5 tahun, enggak 5 tahun, kayak anak SD gitu, kelas 1 kelas 2 gitu. Kita lagi lewat sama adik ya. Kiu teteh cewek, anak kecil loh, anak kecil, karena mereka sudah terbiasa melihat lingkungannya, dan itu mungkin namanya anak kecil kan meniru perilaku orang dewasa gitu. Mungkin mereka mikirnya itu biasa aja. Iya. Padahal dari disepelekan. Iya, dari saya karena saya lagi kesel jadi diem nggak negur, karena saya kasih tahu itu tuh nggak baik, itu nggak boleh gitu, adabnya di mana kayak gitu. Ya betul. Berarti emang kita dari semua kasus yang kita omongin sekarang nih, yang pertama tuh pola pikir berarti ya. Yang kedua apa lagi teman-teman? Budaya masyarakat. Yang ketiga Dan gerakan dari kitanya sendiri. gerakan sebagai dari perempuan. Sebagai perempuan. Kita harus aware, harus peduli Iya, satu sama betul, lain, betul. saling merangkul. Nggak hanya sesama perempuan yang menggerakkan, tapi dari kita sebagai perempuan pun perlu ikut menggerakkan laki-laki. Nah, betul. Gimana caranya laki-laki punya kontribusi? Iya, gitu. betul sekali. Karena ya laki-laki itu kan ibaratnya Imam lah ya yang memimpin pondasinya gitu kan. betul. Yang bisa membawa gimana caranya perempuan ini punya kesetaraan gender. Betul. Pada intinya pola pikir ya, karena Iya, pola pikir itu pasti dimiliki semua orang. Iya. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan pola pikir sama-sama sudah bagus, pasti mereka juga bakal mikir kita harus saling menjaga. Iya, betul. Jadi memang pola pikir itu penting. Baik lagi. Baik, itu aja kali ya. Ya, berarti diskusi kita kali ini mengenai isu perempuan. Yang pertama pola pikir, kedua budaya, dan yang ketiga gerakan dari kita sebagai perempuan. Itu saja yang bisa kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Just for a minute. Just for a minute. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. Tick tock, tick 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 tock, tick tock, tick tock, tick 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 tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.